Oke, baik, perkenalkan nama saya William Wicaksana dengan NIM 142010036 dari kelas Geografi APAGI 2020. Yang saya hormati Ibu Rina Magister Pendidikan selaku dosen pembina mata kuliah pengantar geografi. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk ujian tengah semester ganjil tentang pendekatan geografi. Nah, apa itu pendekatan geografi? Oke, yang pertama ada pendekatan ke ruangan, ialah cara pandang geografi dalam mengkaji suatu fenomena dari sudut pola, persebaran, dan interaksi variabel alami pada keruangan tersebut. Nah, di sini saya mengambil contoh jenis tanah yang ada di Pontianak. Ini bisa kita lihat terdiri dari jenis tanah organosol, clay, humus, dan aluvial dengan karakteristik masing-masing yang berbeda dengan yang lain. Pada wilayah tanah yang bergambut, ini memiliki ketebalan gambut mencapai 1 hingga 6 meter, sehingga menyebabkan daya tanah tersebut kurang baik apabila diperuntukkan untuk mendirikan bangunan besar, dan kurangnya ketersediaan air bersih karena pengaruh tanah gambut terhadap warna air. Tanah gambut juga memiliki peran positif bagi kehidupan, seperti saat hujan, gambut menyimpan banyak air, dan di musim kemarau, tanah gambut melepaskan air secara perlahan-lahan untuk menyediakan pasokan air. Selain itu, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, gambut akan menyerap sebagian besar air sehingga banjir tidak akan lebih buruk. Nah, untuk jenis tanah di sepanjang sungai maupun parit ini merupakan pengendapan yang menghasilkan daerah terfakuen dan dalam kondisi tersaturasi permanen terfakuen. Hal ini berasal dari endapan akresi baru dari berbagai materi organik, ditambah lagi adanya unsur logam berat dan rembesan air limbah pabrik maupun perumahan, sehingga warna air sungai tersebut menjadi kecoklatan seperti yang bisa kita lihat. Selanjutnya, pendekatan lingkungan atau ekologi, ialah cara pandang geografi yang mengkaji interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, di sini mempunyai kata kunci yaitu interaksi makhluk hidup terhadap lingkungan yang mengubah atau membentuk ekosistem pada lingkungan tersebut. Nah, di sini saya ambil contoh kebiasaan manusia yang masih membuang limbah pada aliran parit dan sungai, sehingga mengganggu ekosistem yang ada di sekitar parit dan di sekitar sungai. Pendekatan kewilayahan, yaitu cara pandang geografi yang merupakan kombinasi dari keruangan dan lingkungan. Di sini saya ambil contoh naiknya luapan air Sungai Kapuas bagian hilir di kota Pontianak, yang merupakan adanya interaksi atau campur tangan dari gejala yang ada di daerah lain. Seperti yang kita ketahui, di daerah bagian hulu Kapuas sedang mengalami curah hujan yang tinggi, ditambah lagi maraknya perkebunan kelapa sawit dan pengeksploitasi hutan secara berlebihan, sehingga kurangnya daerah resapan air dan terjadi banjir pada daerah tersebut, sehingga aliran pada Sungai Kapuas menjadi naik hingga bagian hilir sungai. Oke, sekian dari video saya untuk presentasi ujian tengah semester mata kuliah pengantar geografi tentang pendekatan geografi. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan apapun. Sekian dan terima kasih.